Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ya. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini merupakan perkataan daripada Nabi Yesaya, dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya untuk bangsa Yehuda yang ada di dalam pembuangan di Babel. Di mana kita semuanya tahu bahwa di dalam masa-masa pembuangan itu, saudara, bangsa Yehuda tidak lagi mempunyai suatu kebebasan untuk dia beribadah kepada Allahnya. Dalam kehidupannya, bangsa Yehuda ini merupakan orang-orang buangan ataupun orang yang menjadi orang-orang tawanan yang tidak mempunyai kebebasan, saudara. Sehingga bangsa Yehuda ini merasa bahwa harapannya sudah tidak ada. Selama di Babel, dia tidak mempunyai masa depan. Dia tidak mempunyai keinginan, saudara, untuk bisa kembali lagi, untuk bisa bangkit lagi. Seperti pada saat bangsa Yehuda ada di Yerusalem. Sehingga mereka putus asa. Tetapi Tuhan masih mengasihi bangsa Yehuda. Sehingga datanglah firman ini. Di dalam segala hal yang tidak baik, Tuhan masih memperhatikan setiap kehidupan umat-umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sebagai milik daripada Allah. Apapun kondisi kita saat ini, Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita merasa ada di dalam suatu tawanan, ada di dalam masa-masa krisis, masa-masa yang tidak baik saat ini. Mungkin kebebasan kita sudah tidak ada. Kita tertawan. Masa depan kita seakan-akan sudah lenyap. Tetapi ingatlah, jangan pernah putus asa. Karena apa? Ada pengharapan kita di dalam Tuhan. Makanya ayat ini katakan, jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Ini merupakan kalimat perintah, jangan takut. Tuhan katakan demikian. Apa yang menjadi ketakutan dalam setiap kehidupan kita saat ini? Takutkah kita dengan keadaan dunia ini? Takutkah kita dengan kondisi kita saat ini? Mungkin ada Bapak Ibu, semuanya sedang mengalami masalah yang besar. Di dalam problem pribadi kita masing-masing, mungkin tidak ada orang yang tahu kondisi ekonomi kita, kondisi kesehatan kita, apapun itu. Seakan-akan dunia ini runtuh, kita nggak ada harapan lagi, nggak ada kekuatan lagi untuk bangkit.
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah ayat ini boleh mengingatkan kepada kita dan mengkuatkan kita. Tuhan katakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Ini merupakan suatu jaminan daripada Allah. Apapun kondisimu, bangsa Yehuda, janganlah engkau takut. Padahal kalau kita menilik kenapa bangsa Yehuda, saudara, bisa dibawa ke Babel. Karena apa yang dia kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Salah satunya adalah menyembah Allah lain. Tuhan marah. Sehingga ini menjadikan suatu pelajaran dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah kita lari dari iman kita. Jangan pernah kita lari daripada persekutuan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat kondisi kita. Mungkin seakan-akan kita merasa bahwa Tuhan jauh. Kondisi saya kok seperti ini. Tidak ada jawaban. Tidak ada perubahan. Tetapi ingatlah, Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Dikatakan juga bahwa jangan bimbang. Jangan ragu. Menyertai itu bukan hanya ya sekedar kita mengiring. Enggak. Arti menyertai ini bahwa Tuhan selalu hadir di samping kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita ada kekuatan. Kalau kita membaca firman, kita ada kekuatan. Kita tidak seorang diri. Ada kuasa yang besar yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk melewati kehidupan ini. Untuk menjalani kehidupan ini. Karena dia ada di samping kita. Dia menyertai kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, jangan pernah bimbang. Dikatakan jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Ini pernyataan yang luar biasa daripada Tuhan, saudara. Tuhan mengungkapkan bahwa aku menyertai engkau. Sebab aku ini Allahmu. Ini merupakan jaminan daripada Allah kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya nanti. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam kondisi apapun. Baik dalam masa-masa kesusahan, masa-masa sukar, mungkin dalam pergumulan yang begitu hebat. Tuhan ada di samping saudara dan saya. Untuk apa? Menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ucapkanlah syukur kepada Allah. Jangan bersungut-sungut kalau kita diizinkan Tuhan untuk mengalami suatu kondisi tertentu. Karena kita tahu di balik itu semuanya ada rencana Allah yang luar biasa. Yang tidak pernah kita tahu. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Jalanilah semuanya itu bersama dengan Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan kita. Kalaupun sampai saat ini kita masih ada di sini. Sampai saat ini kita dalam keadaan yang baik. Semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan pernah ada yang membegahkan diri kita. Karena kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, saudara. Semuanya karena Tuhan. Dikatakan juga, aku akan meneguhkan. Ya. Meneguhkan dalam arti Tuhan akan menguatkan kita. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini. Diteguhkan, dikuatkan.
Kalau kehidupan kita didasarkan atas batu karang yang kuat, apapun badai dalam kehidupan ini, kita tetap berdiri tegak di dalam kebenaran akan firman Allah. Saudara, oleh karena itu biarlah kita mengkuatkan diri kita. Melalui apa, saudara? Melalui firman, baca firman. Karena itu yang membuat apa? Membuat kita itu kuat, membuat kita mampu untuk berdiri. Menjalani kehidupan ini. Kondisi yang tidak baik, prediksi-prediksi yang tidak baik. Mungkin kita mendengar, mungkin kita bisa merasakan, ya, karena kita hidup di dunia ini. Tetapi satu hal, janganlah kita menaruh iman kepada dunia ini. Janganlah kita menaruh iman kepada apa yang terjadi. Tetapi taruhlah iman itu, saudara, hanya kepada Tuhan. Karena disitulah yang akan membuat kita mampu untuk berdiri tegak. Sehingga dalam kondisi apapun, kita tetap bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Saudara, milikilah hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Sehingga hari-hari kita jalani, saudara, itu akan terasa ringan. Bukan karena kita mampu menjalani kehidupan ini. Tetapi kita sudah berdasarkan akan firman. Hidup kita diletakkan di atas batu karang yang teguh. Yaitu firman Allah di dalam Kristus. Dialah yang memegang kita. Dialah yang mengkuatkan kita, meneguhkan kita. Untuk menjalani kehidupan ini setiap langkah, setiap hari. Saudara, sampai apa? Kita menggenapi rencana Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan menolong, Dia akan meneguhkan dan menolong. Menolong di sini saudara. Bahwa Tuhan itu akan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan senantiasa kekuatan. Untuk apa? Untuk kita senantiasa terus berjalan di dalam kebenaran akan firman-Nya. Mungkin kondisi dunia ini membuat kita semakin jauh daripada nilai-nilai rohani, nilai-nilai kekristenan yang kita pegang. Tetapi kalau kita senantiasa mempunyai iman, mempunyai hubungan yang indah bersama dengan Tuhan, kita tidak akan mengikuti pola dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di saat bangsa Yehuda, dia dibuang ke Babel, maka semuanya diangkut ke Babel. Bait Allah diruntuhkan, bait Allah semua perkakas dibawa semuanya ke Babel. Dalam keadaan porak-poranda, saudara. Keadaan Yerusalem, Israel saat itu. Di saat itulah semuanya tertawan ke Babel. Tapi masihkah kita ingat pahlawan-pahlawan Tuhan yang ada saat itu juga di Babel? Siapa itu? Daniel, Sadra, Mesak, dan Abednego. Dia dibawa ke Babel, saudara. Kita tahu jalan ceritanya, kita tahu. Tetapi satu hal yang ingin saya angkat. Di saat 4 orang ini berada di Babel, saudara, dia tidak mau melepaskan iman kepercayaannya. Dia tetap tidak mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang ada di Babel. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja.
Tetapi keadaannya baik, lebih sehat, lebih segar. Bagaimana dengan rohani kita saat ini secara rohani? Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik. Apakah kita akan melepaskan iman kita untuk mengikuti cara-cara dunia dalam hidup ini? Ataukah kita tetap bertahan apapun yang terjadi? Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak akan ditukarkan dengan hal-hal yang lain. Saudara. 4 pahlawan Tuhan ini, saudara. Dia mempunyai jabatan yang tinggi di Babel. Kedudukan yang tinggi. Tetapi dikala dia dihadapkan dengan urusan masalah iman, dia tetap berdiri tegak dan tidak goyah untuk menyembah Allahnya sendiri. Dia tidak mau menyembah Allah Babel, walaupun apa? Hukuman yang dia terima begitu berat. Yang satu masuk goa singa, yang 3 masuk dapur perapian yang menyala-nyala. Di saat kita membaca ayat ini, saudara, apakah kita pernah berpikir sejenak merenungkan ayat ini? Kalau itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, mampukah kita menjalani semuanya ini? Mampukah kita menjalani seperti 4 pahlawan Allah itu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemenangan diberikan dari Tuhan kepada mereka. Dikatakan apa? Bahwa kalaupun ada orang yang tidak menghormati atau mengolok-olok Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan dilenyapkan. Luar biasa. Seharusnya kesaksian ini menjadi kesaksian dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, saudara. Dikala kita menjalani dalam kehidupan yang tidak baik, ya, biarlah hidup kita dimanapun kita berada. Karena segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Dimanapun kita ditempatkan, saudara. Biarlah kita bisa memuliakan nama Allah. Melalui apa? Tindakan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sehingga orang boleh melihat bahwa Allahnya orang Kristen adalah Allah yang berkuasa. Allah yang luar biasa. Jangan malah sebaliknya, saudara. Kita mengotori nama Allah dengan perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang tidak mencerminkan akan firman Allah. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara. Tuhan akan memegang setiap kehidupan kita, menjalani kehidupan ini. Dengan tangan kanannya. Tangan kanan ini merupakan simbol kekuatan. Dia tidak hanya menggandeng kita, ya, tetapi dia memegang dengan tangan kanannya, menggenggam saudara. Kehidupan kita saat ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan saudara dan saya dalam kondisi apapun. Tetapi Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Yang apa? Memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Apapun masalahmu, Tuhan memberikan kemenangan. Apapun sakitmu, Tuhan memberikan kemenangan. Asal apa saudara? Kita percaya menaruh harap kepada Tuhan. Jangan pernah ragu. Kalau kita mengenal Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pribadi Allah,
apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sekali lagi, kita cuma bisa katakan, Tuhan itu baik. Saudara, oleh karena itu biarlah kita tetap senantiasa mengikuti Tuhan. Jangan pernah melepaskan iman kita. Apapun kondisi kita di hari-hari ini maupun hari yang akan datang. Tetaplah percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Saya undang kita semuanya boleh bangkit berdiri.